Oke. Ya, pemirsa hari ini tepatnya pada tanggal 2 Mei 2024 diperingati dengan Hari Pendidikan Nasional. Tentunya kita untuk menghadapi tantangan-tantangan pendidikan bangsa Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045, kita sudah terlihat semakin di depan seperti itu dan kita juga tentunya memerlukan berbagai inovasi dan juga gerakan-gerakan positif. Dan bersama kami sudah bergabung Bang Gardian Ardi selaku dari founder Mengajar Desa. Halo, selamat pagi Bang Gardian. Halo, selamat pagi. Bang Gardian sebelumnya terima kasih banyak telah berkenan untuk bergabung bersama kami di Menyapa Pagi Sinpo TV untuk berdiskusi terkait dengan hari memperingati pendidikan nasional seperti itu. Bang Gardian sehat ya hari ini ya? Sehat-sehat, alhamdulillah. Sehat, Tetap alhamdulillah. semoga tentu di Oke, momen Hari Bang Pendidikan. Gardian, pertanyaan dari saya nih sebagai selaku founder dari Mengajar Desa seperti itu. Melihat tantangan bangsa Indonesia saat ini terkait ada kaitannya dengan pendidikan. Seperti apa yang bisa dilihat oleh Bang Gardian? Oke, oke. Yang pertama, kita Mhm, melihat ya bahwa saat ini pendidikan di Indonesia, ketika mhm, kita tanya apakah pendidikan di Indonesia itu sudah maju, jawabannya memang belum maju sepenuhnya. Tapi kita ada di track yang baik untuk memajukan pendidikan. betul. Nah, semenjak memang ada diluncurkannya kebijakan, Merdeka Belajar, tentu ini merupakan sebuah akselerasi yang luar biasa untuk Mhm, pendidikan di Indonesia. Saya melihat bahwa, potensi pendidikan yang ada di Indonesia saat ini sangat baik, meskipun memang pada tata pelaksanaannya belum 100% kita bisa mengikuti sesuai dengan kebijakan. Nah, tetapi memang kabar baiknya adalah kita ada di track yang baik untuk memajukan pendidikan meskipun memang masih banyak, masalah. Namun sebenarnya yang paling, saya soroti mhm, khususnya memang karena kami itu bergerak di pendidikan yang ada di desa, sebenarnya ada satu hal yang memang tentu jadi, isu yang memang sangat menarik untuk dibahas di Hari Pendidikan, Nasional kali ini gitu, yaitu itu adalah kesejahteraan guru ya. Kesejahteraan mhm, guru yang mana tentu dari segi kebijakan saat ini kita sebenarnya sudah baik dari segi pendidikan, nah namun sayangnya memang tidak diiringi dari kesejahteraan kesejahteraan guru. guru, sehingga memang, Mhm, pada akhirnya mhm, apa yang menjadi kebijakan meskipun itu baik, akhirnya tidak optimal dikarenakan memang guru yang tidak dibayar, secara layak gitu ya. Dan mhm, kalau kita misalnya melihat saat ini, kita itu apabila dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia mhm, itu sebagai salah satu negara dengan, gaji guru yang paling rendah di betul. Asia Tenggara. Betul. Jadi, pandangan dari Bang Garden ini memang kalau kita lihat dari pendidikan Indonesia ini sudah cukup baik seperti itu ya, dengan tadi adanya akselerasi Merdeka Belajar seperti itu. Namun ada sangat disayangkan, kesejahteraan guru pada saat ini masih belum diperhatikan oleh pemerintah seperti itu ya, dan ini pastinya bakal jadi catatan ya untuk, kita semua seperti itu. Dan Bang Gardian, terkait dengan, gerakan yang diinisiasi oleh Bang Gardian sendiri nih ya, adanya mengajar desa, mengapa harus mengajar desa? Apa yang, membuat akhirnya Bang Garden ini tergertak hatinya, tersentuh, tersentil gitu ya hatinya untuk kayak, "Kayaknya aku harus buat gerakan mengajar desa." Oke. Jadi saya tuh tinggal di Cianjur. Jadi Mhm, Kabupaten Cianjur itu sebenarnya kalau secara jarak itu tidak terlalu jauh dari pusat, eee, pusat apa, dari Jakarta. mhm, Kita hanya terpaut 100 kilometer dan kita tidak jauh juga dari kota Bandung sebagai memang ibu kota Jawa Barat. Nah, tapi apabila kita melihat, Kabupaten Cianjur itu punya indeks pembangunan manusia paling rendah di Jawa Barat. Jadi oke, Jawa Barat itu ada 27 kabupaten kota dan Kabupaten Cianjur itu selalu menempati posisi ke-27 di Jawa betul, Barat. mhm, Dan ketika kita melihat, saya itu tinggal di desa, saya lahir dan tumbuh di desa. Sejak memang SMP saya itu sekolah di desa, tapi pada saat saya sekolah di desa, jujur pada saat itu saya belum merasa ada sesuatu yang harus diperbaiki untuk pendidikan. Nah, tapi hal itu mulai terasa ketika saya diberikan kesempatan untuk sekolah di salah satu mhm, sekolah, SMA terbaik di saya gitu pada saat itu. Dan ketika saya memulai sekolah pada saat itu di SMA, saya melihat ternyata memang ada beberapa kesenjangan pendidikan dari yang asalnya saya rasakan pada saat itu di desa, kemudian pada saat saya pindah ke salah satu sekolah yang baik di kota Cianjur, ternyata memang ada banyak kesenjangan. Salah satunya memang banyak secara perbedaan ya? akses, kemudian Mmm, betul, fasilitas, dan mmm, tentu memang kualitas dari tenaga pengajar, bahkan memang lingkungan, fasilitas penunjang kita untuk pendidikan.
Nah, betul. dari saat itu saya melihat bahwa ternyata memang teman-teman saya di desa tidak akan sulit gitu ya, akan sedikit lambat untuk maju dikarenakan memang akses pendidikannya pun berbeda dari yang teman-teman yang ada di kota. Akhirnya pada saat itu kita mencoba melakukan diskusi dan kita sadar bahwa ternyata memang pendidikan itu sebenarnya bukan hanya masalah di Indonesia saja, tapi memang Betul. masalah yang ada di seluruh dunia. Seluruh dunia, ya. Kemudian pada saat itu kita berdiskusi dengan beberapa teman saya yang tentu ini menjadi co-founder ya, menjadi co-founder dari Gerakan Mengajar Desa. Akhirnya kita mendiskusikan gimana cara kita memberikan kontribusi untuk negara kita, untuk daerah Betul. kita Cianjur pada saat itu dengan kapasitas kita sebagai siswa SMA pada saat itu. Akhirnya ya udah kita memilih pendidikan sebagai section utama, sebagai main issue atau isu utama yang memang akan kita galakan pada saat itu. Hmm. Akhirnya kita bikin namanya Gerakan Mengajar Desa yang pada saat itu hanya ada di Kabupaten Cianjur saja, Kak. Oke. Kemudian kita mencoba tuh di Kabupaten Cianjur membuka secara terbuka siapa saja boleh tergabung ke dalam Gerakan Mengajar Desa. Nah, ternyata memang di dalam waktu itu punya 700 orang yang mendaftar. Pada saat itu hanya di Kabupaten Cianjur saja. Akhirnya 700 orang ini kita coba seleksi menjadi 150 orang dan 150 orang ini kita kirim ke desa-desa yang ada di Kabupaten Cianjur. Nah, Oke. selanjutnya akhirnya di Cianjur sendiri pada saat itu kita berkembang, kita mengembangkan ke tingkat Jawa Barat dan sampai hari ini Gerakan Mengajar Desa sudah ada di seluruh Indonesia. Jadi secara singkat tuh seperti itu ya. Kenapa kita bikin Gerakan Mengajar Desa karena memang isu pendidikan ini tuh sangat penting khususnya memang ada di desa karena memang saya asli orang desa. Betul, oke, oke, oke. Jadi memang dari situlah awalnya Mas Gardian ini tergetak gitu ya hatinya untuk kayak, oke kayaknya kita harus membuat, mengajar desa. Apakah di situ ada targetnya Mas Gardian? Dan kira-kira, pelajaran yang diberikan tuh seperti apa? Apakah ada target usia? Mungkin seperti itu yang bisa dilakukan oleh gerakan mengajar desa ini mungkin dari SD hingga SMP, batasannya seperti apa nih Mas Gardian kalau boleh tahu? Oke, jadi di kami di Gerakan Mengajar Desa yang menjadi target itu adalah anak sekolah dasar. Nah, Betul. kenapa anak sekolah dasar? Karena memang menurut penelitian, menurut para ilmuwan pun ketika kita ingin merubah suatu karakter atau membangun suatu karakter itu dimulai dari usia dasar. Dan ketika memang kita sudah memberikan yang terbaik di usia dasar, maka insya Allah di tahap selanjutnya atau di level selanjutnya itu akan baik gitu. Nah, kita melihat itu akhirnya kita memilih untuk untuk yang kita ajar itu adalah anak-anak SD atau anak-anak Betul. seusia SD yang memang putus sekolah. Kemudian untuk target relawan sendiri kita itu rata-rata memang anak SMA dan juga perguruan tinggi. Jadi memang kita berkolaborasi antara siswa dan mahasiswa Oke. sehingga memang itu menghasilkan satu kekuatan yang baik sebenarnya memang. Nah, terus apa yang kita ajarkan? Sebenarnya ada 10 subjek yang kita ajarkan, tetapi memang dari 10 subjek itu terbagi menjadi dua rangkuman utama. Yang pertama itu kita ada pendidikan karakter atau karakter building, yang mana Oke. isinya itu kita ingin menyampaikan bahwa pendidikan itu adalah sesuatu yang penting. Pendidikan itu bukan hanya annual report atau laporan tahunan saja, dan pendidikan itu sebenarnya dapat memberdayakan semuanya. Kalau dalam konteks ini memperbaiki ekonomi ya pendidikan dapat memperbaiki ekonomi dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu adalah fun activities. Jadi kita mengelaborasikan aktivitas-aktivitas yang ada di luar, tetapi memang tetap Betul. bernilai pembelajaran. Nah, Mhm. kita berdurasi kurang lebih 7 sampai 14 hari, kita langsung ada datang di desa, dan saya kira itu cukup ya, waktu yang sangat Mmm. cukup untuk dapat menanamkan pola pikir kepada adik-adik kita, minimalnya pada saat kita datang mereka menganggap pendidikan itu tidak penting, ketika kita datang mereka jadi menganggap pendidikan itu penting. Oke, berarti dari fokus utamanya memang, untuk sekolah dasar ya? Betul-betul dari pelajaran yang dasar, dari cara membaca untuk anak-anak seperti itu ya, Mas Gardian ya? Dan dari 150, pengajar, ini memang sudah dibagi rata hanya untuk di daerah Cianjur saja? Karena kan kalau saya lihat dari riset ya, Mas Gardian ya, mengajar desa ini kan sudah berdiri sejak 2018 ya? Sejauh ini, Betul, betul. Mas Gardian, suara Ya, saya terdengar? terdengar, terdengar. Oke. Kalau saya lihat kan, mengajar desa ini kan sudah bergerak
atau sudah berdiri pada tahun 2018 ya? Seperti itu ya, Mas Gardian ya? Nah, Betul, ini, sejauh ini apakah sudah berapa wilayah yang dijangkau oleh Mas Gardian? Apakah hanya di Cianjur saja atau mungkin ada rencana untuk, mencoba ke desa-desa yang lain seperti itu, Mas Gardian? oke. Jadi di tahun 2018 kita tuh hanya bergerak di Kabupaten Cianjur saja. Betul. Pada saat itu kita punya 50, akhirnya kita kirim ke 80 desa kurang lebih. Kemudian di tahun kedua, karena memang banyak permintaan bahwa gerakan mengajar desa itu jangan hanya ada di Kabupaten Cianjur saja, tetapi memang harus ada di 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Akhirnya di tahun kedua kita melakukan ekspansi ke 27 kabupaten kota dan jumlah relawan kita itu ada sekitar 2.200 orang. Dan akhirnya di tahun ketiga, alhamdulillah kita berhasil melebarkan sayap ke seluruh Indonesia. Nah, hingga kini, Kak, gerakan mengajar desa itu sudah sukses melakukan pengabdian di kurang lebih 300 desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kita tuh punya kurang lebih 15.000 orang relawan yang tersebar di 140 kota dan 30 provinsi yang ada di Indonesia. Jadi kabar baiknya adalah kita itu berasal dari kabupaten atau kota yang secara indeks pembangunan manusia itu paling rendah di Jawa Barat. Tapi saat ini kita menjadi motor atau penggerak bagi pemuda-pemuda yang ada di seluruh Indonesia untuk memajukan pendidikan melalui program gerakan mengajar desa ini. Jadi seperti itu, Kak. Jadi alhamdulillah ini sudah kami coba kembangkan dan memang terus kita konsistenkan bahwa gerakan mengajar desa ini akan selalu ada di setiap desa dan harapannya memang ada di seluruh desa yang ada di Indonesia. Oke, tentunya juga ini bisa, semuanya seperti itu ya, desa-desa di Indonesia tidak ada lagi kekurangan-kekurangan pendidikan seperti itu ya, karena kan masih banyak sekali sekolah-sekolah yang memang tidak memadai dan fasilitas. Mungkin dari adanya mengajar desa ini bisa membantu, yang fasilitasnya belum cukup memadai seperti itu ya. Dan kalau boleh tahu nih Bang Gardian, di Hari Pendidikan ini kan apa sih yang perlu dikembangkan gitu dari sistem pendidikan saat ini? Kira-kira apa? Oke, menurut kami pendidikan di Indonesia itu harus diarahkan ke dalam fokusnya itu ke dalam pendidikan karakter. Karena kita sangat percaya bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang memberdayakan. Pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang dapat diakses oleh semua orang. Pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang tidak pernah mendiskriminasi dan membeda-bedakan antara Betul. suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Maka dari itu, saya harap bahwa pendidikan di Indonesia saat ini mengarah ke sana. Dan memang ada beberapa faktor yang memang jadi penunjang pendidikan di Indonesia. Kami sangat mendorong bahwa program yang atau kebijakan yang ada saat ini di Indonesia itu harus terus dikembangkan. Tapi memang harus diiringi juga dengan infrastruktur yang ada. Dan Betul infrastruktur betul. itu tidak hanya berkaitan dengan bangunan gitu ya, tapi infrastruktur tenaga pengajar. Kita harus memperhatikan kesejahteraan guru, yang mana saat ini rata-rata di Indonesia gaji guru itu 2,4 juta dan di daerah-daerah pelosok itu bahkan memang ada gaji yang per bulannya di bawah 1 juta, bahkan di bawah 500.000. Dan tentu Oke. itu menjadi sesuatu hal yang harus segera dievaluasi secara menyeluruh. Saya berharap di pemerintahan selanjutnya kebijakan yang ada tetap dilanjutkan, tetapi memang ada satu aspek yang memang harus diperhatikan, yaitu kesejahteraan guru. Karena kita percaya bahwa kesejahteraan guru atau guru itu adalah orang yang ada di garda terdepan untuk memajukan pendidikan. Dan ketika garda terdepan itu tidak difasilitasi dan tidak disejahterakan dengan baik, maka jangan harap generasi emas kita itu akan tercapai. Maka poin utamanya adalah sinergitas pembangunan antara kebijakan, sumber daya manusia, dan tentu infrastruktur. Baik itu infrastruktur secara fisik bangunan atau memang infrastruktur secara kebijakan, kemudian memang gaji guru, kesejahteraan guru dan sebagainya itu harus diperhatikan. Maka dari itu, saya sangat yakin dan kita sangat percaya bahwa pendidikan Indonesia akan semakin maju. Oke, baik. Mas Gardian, terima kasih banyak ya atas kesempatannya telah sharing bareng sama Simpo TV ya, Mas Gardian ya. Karena kan memang dari segi pendidikan saat ini yang kita menjadi catatan penting adalah memang dari segi pendidikan sudah cukup baik, namun perlu digarisbawahi lagi adalah kesejahteraan guru di Indonesia dan penyebarannya mungkin dari segi
pendapatan itu masih belum diperhatikan oleh pemerintah dan harapan kami atau harapan kita semua juga kita berharap semoga pemerintah bisa segera mengatasi hal tersebut ya. Mas Gardian terima kasih banyak telah berkenan untuk bergabung bersama kami di Menyapa Pagi Sinpo TV. Terima kasih banyak, Terima Kak. kasih dan selamat pagi. Selamat pagi.